Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pidayanti Rahab, Prodi PGSD, kelas 2D, semester 2, NPM 20140156. Di sini saya ingin menjelaskan tentang makalah saya tentang pendekatan media serta pemanfaatan sumber belajar IPS. Yaitu yang pertama, pengertian metode dan sumber belajar. 1. Metode mengajar adalah kemampuan yang perlu dimiliki oleh seseorang guru dalam menyampaikan metode pelajaran kepada anak didiknya. Yaitu dalam memilih metode perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pembelajaran, kemampuan guru terhadap materi dan metode yang akan dipilih, kemampuan peserta didik belajar, situasi atau kondisi saat belajar, fasilitas yang dimiliki atau media dan sumber belajar, fasilitas yang dimiliki, evaluasi yang dimiliki. Namun, ada beberapa metode yang memiliki keunggulan dan kelemahan di antaranya. Metode ceramah. Ceramah adalah pidato yang disampaikan oleh seorang pembicara di depan kelompok pengunjung, dalam hal ini peserta didik. Keunggulan dari metode ini ialah peserta didiknya berjumlah banyak dan baik juga untuk menjelaskan materi yang banyak namun dengan waktu yang terbatas. Kelemahan dari metode ini apabila guru kurang menguasai bahan atau materi serta alat peraga yang terbatas, dan kurang baik apabila seorang guru tidak pandai berbicara. Yang kedua, metode diskusi atau kelompok. Diskusi kelompok adalah percakapan yang dirancang atau dipersiapkan di antara 3 atau lebih topik tertentu dengan seorang pemimpin. Keunggulan dari metode ini ialah pendengar atau peserta didik dapat ikut serta mengemukakan pendapatnya. Hal ini memperluas pandangan dari masing-masing kelompok dan merupuk rasa kesatuan dan perubahan. Kelemahannya dari metode kelompok ini ialah kurang baik jika dipakai dalam kelompok yang besar. Di samping itu, informasi yang diperoleh peserta terbatas pada topik diskusi. Jadi moderator kurang terampil dalam memimpin diskusi, maka akan berjerumus ke dalam masalah lain. Yang ketiga, panel adalah pembicaraan yang sudah direncanakan di depan pengunjung tentang sebuah topik. Pada diskusi panel diperlukan 3 panelis atau lebih dan seorang pemimpin diskusi atau moderator. Keunggulan dari metode ini ialah dapat membangkitkan pemikiran bagi para peserta dan mendorong memberikan analisis. Dalam diskusi panel diperlukan pandangan yang berbeda-beda. Kelemahan dari metode ini ialah mudah bertersesat ke dalam masalah lain. Selain itu, tidak semua peserta dapat mengambil bagian dalam pembicaraan, apalagi jika panelis terlalu banyak bicara. Baru yang keempat, selanjutnya beberapa media yang termasuk ada yang pertama, selanjutnya
Pengertian pendekatan sosial. Pendekatan sosial mengutamakan hubungan individu dengan masyarakat dan memutuskan perhatian kepada proses sosial yang merupakan negosiasi sosial. Pendekatan sosial mengemukakan hubungan individu dengan masyarakat dan memutuskan perhatian kepada proses sosial yang merupakan negosiasi sosial. Pendekatan sosial berangkat dari dua asumsi. Pertama, masalah-masalah sosial diidentifikasi atas dasar kesepakatan yang diperoleh dalam proses sosial dan mengutamakan prinsip sosial pula. Cara merancang metode pembelajaran IPS yang berlandaskan pendekatan sosial. Tahap penerapan metode latihan inquiry, tahap orientasi, tahap nipotensi, tahap defisi, tahap eksposisi, tahap pembuktian hipotesis, tahap penganalisi, dan tahap penganalisi. 3. Menerapkan metode pembelajaran IPS yang berdasarkan pendekatan sosial. Sebagai contoh, kita ambil kurikulum sekolah dasar kelas 5 semester 2 sebagai berikut. 1. Kompetensi dasar. Kemampuan memahami keadaan penduduk dan pemerintah di Indonesia. 2. Materi pokok. Penduduk dan sistem pemerintah di Indonesia. 3. Hasil belajar. Mengidentifikasi keadaan penduduk di sekolah. Mendeskripsikan peran dan tanggung jawab pemerintah. Indikator. Menjelaskan pembangunan jumlah penduduk, penggolongan, perebaran, dan kepadatan penduduk di Indonesia. B. Menginterpretasi berbagai grafik penduduk. C. Menjelaskan permasalahan penduduk di Indonesia. D. Mengidentifikasi bentuk, sebab, dan akibat perpindahan penduduk yang terjadi di Indonesia. E. Mengurangi pengertian pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat. F. Menjelaskan sistem pemerintah demokrasi. Memberikan contoh tentang dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat. Setelah memahami hal-hal di atas, maka langkah selanjutnya adalah tahap orientasi. Peserta didik dengan bantuan guru mengambil dan menerapkan masalah yang berkaitan dengan jumlah penduduk yang meledak, persebaran penduduk yang tidak merata, dan kepadatan yang tinggi-tinggi. Satu akibat adalah munculnya masalah sosial yaitu kemiskinan. Rumusnya bermasalah adalah faktor apa yang menyebabkan kemiskinan di waktu daerah. Jadi, masalah pokoknya adalah terjadinya kemiskinan. Lalu keunggulannya yang saya bacakan di atas ialah peserta didik lebih aktif karena tidak hanya mendengarkan. 2. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya sehingga guru mengetahui apa yang belum dimengerti oleh peserta didik. Guru mengetahui pemahaman peserta didik terhadap apa yang telah diterangkan. Kelemahannya adalah dengan tanya jawab, pembicaraan kadang menyimpan dari foto pembicaraan membutuhkan waktu yang lama. Metode kerja kelompok. Kerja kelompok dapat diartikan sebagai suatu kegiatan belajar mengajar yang peserta didik dalam satu kelas menjadi beberapa kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kesimpulan yang saya bacakan yaitu pendekatan
kognitif menekankan pada bagaimana individu merespon rangsangan yang datang dengan menggunakan kemampuan intelektual, yaitu melalui mengorganisasikan data, merumuskan masalah, dan membangun konsep untuk memecahkan masalah dengan simbol verbal dan nonverbal. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.